Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali di minggu yang keempat ini. Sebelum kita masuk kepada materi di minggu yang keempat, saya ingatkan kembali, jaga kesehatan, jaga kebersihan, cuci tangan pakai sabun, dan jangan lupa selalu pakai masker jika berada di luar rumah. Anak-anak yang saya banggakan, pada pertemuan yang keempat kali ini kita akan belajar KPK dan FPB. Apakah KPK itu dan apa juga FPB itu? Marilah kita bahas satu persatu, yaitu KPK dan FPB. Sebelum kita masuk ke KPK dan FPB, maka yang pertama kita harus mengenal terlebih dahulu faktor bilangan bulat. Apa faktor bilangan bulat itu nanti akan kita pelajari. Yang kedua, kelipatan bilangan bulat. Yang ketiga, bilangan prima. Yang keempat, faktor prima dan faktorisasi prima. Yang kelima, baru kita nanti akan masuk kepada faktor persekutuan terbesar atau disingkat FPB. Dan yang keenam, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Tolong anak-anak diperhatikan baik-baik. Materi ini mudah sekali asalkan kalian memperhatikan dengan baik. Baiklah anak-anak, yang pertama faktor bilangan bulat. Perhatikan bentuk perkalian bilangan 12 berikut ini. Saya mengambil bilangan contoh 12. Yang pertama, 12 itu sama dengan 1 kali 12. Artinya 12 habis dibagi 1 dan 12. Atau 1 dan 12 membagi habis 12. Yang kedua, 12 sama dengan 2 kali 6. Apa artinya? Bahwa 12 habis dibagi 2 dan habis dibagi 6. Atau dengan kata lain bahwa 2 dan 6 membagi habis 12. Yang ketiga, 12 sama dengan 3 kali 4. Berarti 12 habis dibagi 3 dan habis dibagi 4. Atau 3 dan 4 membagi habis bilangan 12. Perhatikan teks di bawahnya bahwa bilangan yang membagi habis suatu bilangan dinamakan faktor. Artinya 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 membagi habis 12. Berarti bilangan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 disebut sebagai faktor dari 12. Kalian bisa membuat contoh yang lain, misalkan 10 sama dengan 2 kali 5. Apa artinya? Bahwa 2 dan 5 adalah faktor dari 10. Nah, kalian bisa membuat contoh yang lain. Yang berikut, yang kedua, yaitu kelipatan bilangan bulat. Apakah kelipatan bilangan bulat itu? Tolong perhatikan contoh perkalian yang saya buat di bawah ini. 1 kali 3 sama dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 9. 4 kali 3 sama dengan 12. 5 kali 3 sama dengan 15. 6
kali 3 sama dengan 18 dan 7 kali 3 sama dengan 21 dan seterusnya. Jika kita perhatikan, bilangan 3 dikalikan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ini hasilnya adalah bilangan 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan 21. Artinya bahwa hasil kali bilangan 3 dengan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Bilangan-bilangan tersebut atau hasil kali dari bilangan itu adalah kelipatan 3. Kalian bisa membuat contoh yang lain, misalkan berapakah kelipatan dari 5 itu? Maka kalian bisa membuat perkalian, misalkan 5 kamu kalikan dengan 1, hasilnya sama dengan 5. Kemudian 5 kamu kalikan dengan 2, hasilnya sama dengan 10. Dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa 5, 10, dan seterusnya itu adalah bilangan-bilangan kelipatan 5. Yang berikutnya, bilangan prima. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan bilangan prima? Atau apa yang kamu ketahui dari bilangan prima itu? Perhatikan contoh di bawah ini, saya ingatkan. Misalkan saya membuat contoh 2 sama dengan 1 kali 2. Artinya apa? Bahwa faktor dari 2 adalah bilangan 1 dan 2. Kenapa 1 dan 2 disebut sebagai faktor dari bilangan 2? Tadi di depan sudah kita bahas bahwa bilangan yang membagi habis suatu bilangan, maka bilangan itu disebut sebagai faktor. Atau dengan kata lain, faktor itu adalah pembagi habis. Berikutnya, 3 sama dengan 1 kali 3. Berarti faktor dari 3 adalah 1 dan 3. Seperti penjelasan yang sebelumnya bahwa 1 dan 3 membagi habis bilangan 3. Demikian pula seterusnya 5 sama dengan 1 kali 5, berarti 1 dan 5 adalah faktor dari 5. Kemudian 7 sama dengan 1 kali 7, berarti 1 dan 7 adalah faktor dari 7. Kemudian 11 sama dengan 1 kali 11, berarti 1 dan 11 adalah faktor dari 11. 13 sama dengan 1 kali 13, berarti faktor dari 13 adalah 1 dan 13. Kalau kita perhatikan, pembagi-pembagi dari 2, 3, 5, 7, 11, dan 13 masing-masing adalah bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Misalkan, adakah, kalau ada pertanyaan, adakah pembagi 13 kecuali atau selain 1 dan 13? Nah, apa kesimpulannya? Bahwa bilangan bulat positif yang memiliki tepat 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, disebut sebagai bilangan prima. Atau pemahaman yang lebih mudah bahwa bilangan yang memiliki tepat 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri, maka bilangan tersebut disebut sebagai bilangan prima. Yang berikutnya, faktor prima. Kalau bilangan prima, bilangan yang tepat memiliki 2 faktor. Nah, sekarang bagaimana faktor prima?
dan faktorisasi prima. Perhatikan contoh di bawah. Faktor dari 12 tadi di depan sudah kita bahas, yaitu 1, 2, 3, 4, 6. Faktor dari 12 yang merupakan bilangan prima adalah bilangan 2 dan 3. Kenapa hanya bilangan 2 dan 3 adalah faktor prima dari 12? Karena 2 dan 3 adalah bilangan prima. 2 dan 3 membagi 12. Artinya bahwa faktor prima dari 12 adalah bilangan 2 dan 3. Atau dengan kata lain, kalau misalkan kita mengambil suatu bilangan, kemudian bilangan itu kita cari faktornya, kemudian dari faktor-faktor yang kita temukan itu terdapat bilangan prima, maka bilangan-bilangan itulah yang disebut sebagai faktor prima. Faktor prima juga dapat ditemukan dengan menggunakan pohon faktor. Kalian di SD sudah mengenal yang namanya pohon faktor, bukan? Caranya ada macam-macam, ada yang pakai garis bagi, ada yang pakai tanda seperti ini. Silahkan, mana yang sudah biasa kalian lakukan untuk mencari faktor prima dari suatu bilangan. Jadi contoh yang atas tadi, kalau misalkan kita menghitungnya atau mencarinya menggunakan pohon faktor, maka gambarannya seperti ini, bahwa 12 dibagi dengan 2 sama dengan 6. Jadi 12 yang sebelah atas, yang kiri yang dibundari itu adalah pembaginya, kemudian 6 itu adalah hasil baginya. 6 masih bisa dibagi lagi, maka dibagi lagi. Pembaginya adalah bilangan prima, yaitu 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dari sana kemudian kita peroleh bahwa 12 itu sama dengan 2 kali 2 kali 3. Artinya apa? Bahwa bilangan 12 itu bisa dinyatakan sebagai perkalian dari faktor-faktor primanya, yaitu 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 4, 4 terus kemudian dikalikan 3 sama dengan 12. Atau biasanya penulisannya seperti yang tampak pada layar HP kalian. 2-nya ada 2, maka ditulis 2 pangkat 2. Kemudian 3-nya ada 1, kemudian ditulis dikalikan 3. Berarti 12 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Di mana 2 dan 3 adalah faktor-faktor prima dari bilangan 12. Kesimpulannya apa? Perkalian dari faktor-faktor prima suatu bilangan disebut sebagai faktorisasi prima bilangan tersebut. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 itu disebut sebagai faktorisasi prima. Sedangkan faktor primanya yaitu 2 dan 3. Jadi beda. Kalau faktor prima adalah bilangan prima yang membagi habis suatu bilangan, sedangkan faktorisasi prima artinya memfaktorkan suatu bilangan atau membagi suatu bilangan dengan bilangan prima. Jadi ada berapa bilangan primanya, nanti caranya seperti yang tampak pada layar HP Anda. Yang berikut, faktor persekutuan terbesar atau biasa disingkat dengan FPB. Apa FPB itu? Di situ ada istilah faktor, berarti ada pembagi. Kemudian ada istilah persekutuan, ada kata persekutuan. Kemudian ada kata lagi terbesar. Itu digabung jadi satu, namanya FPB. Perhatikan contoh berikut. Faktor dari 6, berarti kita harus mencari pembagi dari 6. 1, 2, 3, dan 6. Faktor dari 9, 1, 3, dan 9. Dari faktor kedua bilangan tersebut, kita tahu bahwa ada bilangan-bilangan yang sama, yaitu bilangan 1, artinya 1 membagi 6
1 juga membagi 9. Kemudian selain 1 ada bilangan berapa lagi? Ada bilangan 3. 3 bisa membagi 6, 3 juga bisa membagi 9. Berarti 1 dan 3 bisa membagi 6 dan sekaligus bisa membagi 9. Apa artinya itu? Bahwa bilangan 1 dan 3 oleh karena bisa membagi 6 dan 9 masing-masing, maka 1 dan 3 disebut sebagai faktor persekutuan atau faktor sekutu. Apa kaitannya dengan FPB? Kalau kita sudah mendapatkan faktor sekutunya, maka kita tinggal mencari bilangan yang besarnya berapa. 1 dan 3 besar mana? Kalau besar 3 artinya apa? Bahwa FPB dari 6 dan 9 adalah 3. Kesimpulannya bisa kalian baca sendiri. FPB 2 bilangan bulat positif atau lebih adalah bilangan terbesar yang membagi habis bilangan-bilangan tersebut. Yang berikut, kelipatan persekutuan terkecil. Dalam satu kalimat dirangkai, kelipatan persekutuan terkecil atau singkatannya adalah KPK. Kelipatan di depan sudah kita bahas. Apa tadi kelipatan? Kemudian persekutuan baru saja kita bahas. Persekutuan itu yang bagaimana? Nah, di sini kalau tadi ada terbesar, sekarang terkecil. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Kelipatan dari 6, masih ingat? 6 kali 1, 6 kali 2, 6 kali 3 dan seterusnya. Di situ makanya saya tuliskan 6 kali 1 sama dengan 6. 6 kali 2 12, 6 kali 3 18 dan seterusnya sampai di sini saya tuliskan hanya sampai pada 72. Di situ saya berikan contoh titik 3, tik. Artinya apa itu? Artinya itu berkelanjutan terus sampai tak hingga. Kemudian kelipatan dari 9 kali 1 9, 9 kali 2 18, 9 kali 3 27, 9 kali 4 36 dan seterusnya. Di situ saya tulis sampai hanya 81. Itu masih banyak lagi. Ya. Kemudian dari 2 kelipatan bilangan tersebut dicari yang sama atau kelipatan persekutuannya. Jadi kelipatan persekutuan atau kalau yang tadi sebelumnya adalah faktor persekutuan, kalimat yang paling mudah adalah mencari faktor yang sama dari faktor 2 bilangan atau lebih. Nah, sekarang kelipatan persekutuan berarti kita mencari kelipatan atau kelipatan yang sama. 9 dan 6 atau 6 dan 9. Pada daftar kelipatan 6 ada bilangan 18, pada kelipatan 9 ada bilangan 18. Artinya apa? Bahwa 18 merupakan kelipatan 6 juga merupakan kelipatan 9. Kemudian ada bilangan lagi 36, ada lagi 72, ada lagi dan seterusnya. Itu masih banyak lagi sebenarnya. Hanya saya tuliskan terbatas sampai di situ saja. Kenapa hanya saya tuliskan 3? Karena yang kita butuhkan nanti yang terkecil. Di situ ada istilah terkecil. Dari bilangan 18, 36, 72 dan seterusnya, yang paling kecil mana? Yang paling kecil adalah bilangan 18. Artinya apa? Bahwa 18 merupakan KPK dari 6 dan 9. Bisa dipahami? Mudah sekali ini. Oke? Baiklah anak-anak. Mungkin pertemuan yang keempat kali ini hanya sampai di sini dulu. Di bagian yang terakhir
itu ada contoh soal, itu untuk dikerjakan. Tentukan FPP dan KPK dari bilangan-bilangan berikut. Itu masing-masing A dan B untuk yang nomor 1. Jadi ada 3 buah bilangan. Berarti nanti yang pertama kalian harus mencari dulu faktor dari 50 itu berapa saja, atau pembagi habis dari 50 berapa saja. Kemudian 80 pembaginya berapa saja. Kemudian 120 pembaginya berapa saja. Dari pembagi masing-masing bilangan itu kemudian dicari yang sama dulu. Nanti kalau sudah ketemu yang sama, baru dicari yang terbesar. Maka yang terbesar itu namanya adalah FPB. Nah, kemudian KPK-nya kalian harus mencari dari kelipatan 50 itu berapa saja. Berarti 50 kali 1, 50 kali 2 dan seterusnya. Kemudian 80 juga demikian, 80 kali 1, 80 kali 2 dan seterusnya. Demikian pula 120 kali 1, kali 2, kali 3 dan seterusnya. Setelah ketemu hasil kalinya, maka kalian mencari yang sama. Nah, setelah ada yang sama kemudian dicari yang terkecil. Maka yang terkecil itu adalah KPK. Demikianlah anak-anak pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian tetap diberikan perlindungan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.